Kasus pembunuhan 6 laskar FPI oleh oknum kepolisian pada tanggal 7 Desember tahun 2020 di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 agaknya bakal menjadi hantu yang terus membayangi instansi itu selama belum dituntaskan secara pro justisia. Karena seperti halnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kasus yang dikenal sebagai kasus KM 50 ini juga mengandung unsur rekayasa dan fitnah terhadap para korban. Kasus ini pada Selasa tanggal 15 November tahun 2022 diadukan ke perwakilan PBB di Jakarta oleh TP3 dan UI Watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini TP3 bersama dengan UI Watch berkunjung ke kantor PBB, perwakilan atau yang disebut dengan UN Resident Coordination Office Jakarta, UN Resident Coordination Office Jakarta di Menara Tamrin, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Intinya kami dari TP3 dan UI Watch itu menyampaikan surat kepada pimpinan PBB tersebut yang ada di Jakarta bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang terjadi pada 6 Desember 2020 sampai sekarang proses hukumnya masih belum tuntas. Dan karena itu kami berkirim surat kepada perwakilan PBB tersebut minimal untuk memberitahukan bahwa ini ada masalah, ini masih pending. Rakyat menuntut, terutama menuntut janji Presiden Jokowi yang katanya ingin menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Ini kata-kata yang selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena memang itu janji dari seorang Presiden Republik Indonesia. Tapi kenapa justru beliau membiarkan terjadinya pengadilan yang disebut sebagai pengadilan ecek-ecek atau pengadilan komedi? Kenapa? Karena memang proses hukum yang berlangsung di pengadilan tersebut tidak pro justisia, tidak mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, yaitu bahwa proses hukum harus dimulai dengan penyelidikan. Sementara penyelidikan sendiri belum pernah dilangsungkan, belum pernah terjadi. Yang ada hanya laporan pemantauan oleh Komnas HAM yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada Januari 2021, dan laporan pemantauan inilah yang dijadikan oleh penegak hukum berikutnya, yaitu polisi maupun Kejaksaan Agung lalu ke pengadilan atau Mahkamah Agung, yang intinya kita menganggap ini hanya pengadilan dagelan karena tidak didasarkan tadi pada proses penyidikan dari awal oleh Komnas HAM untuk dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, lalu nanti baru ada pengadilan oleh pengadilan negeri yang ada langsung dari pemantauan, dan pemantauan itu tidak bisa diterima menurut aturan yang berlaku. Kenapa tidak bisa diterima? Karena faktanya bahwa pelanggaran yang terjadi adalah kejahatan sadis yang masuk kategori pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Karena itu proses hukumnya harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, bukan menurut Undang-Undang Nomor mengikuti Undang-Undang HAM yang sudah dilakukan oleh yang saya sebut tadi Komnas HAM. Bukan itu yang menjadi rujukan, tapi adalah Undang-Undang Pengadilan HAM. Karena itu tadi kami menyampaikan laporan kepada pengadilan atau perwakilan PBB di Jakarta supaya PBB perwakilan Jakarta ini bisa membantu kita agar proses hukum yang sebenarnya dapat berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Marwan itu, yaitu unlawful killing ini bisa menjadi terulang apabila tidak dituntaskan. Karena kita tahu aparat nampaknya menganggap sudah selesai, menganggap sudah final tentang
urusan KM 50. Apa buktinya? Pertama, mereka sudah melakukan menangkap si orang yang melakukan, kan kemudian sudah dihukum. Yang kedua, sudah mengembalikan barang bukti berupa mobil Chevrolet itu, karena dianggap sudah ingkrah maka dikembalikan, jadi dianggap selesai. Kita tahu bahwa semua yang dilakukan itu semua penuh sandiwara, dan oleh karenanya maka TP3 bertekad tetap untuk melanjutkan ke PBB, ke internasional, karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa aparat untuk melanjutkan ini. Walaupun memang Kapolri pernah mengatakan kalau ada yang dianggap tidak puas bisa melakukan kalau menemukan novum. Tetapi upaya untuk dialog awal ya dengan DPR itu tidak pernah terjadi, dan saya yakin memang ada yang menghalang-halangi atau ada yang memang membuat supaya tidak berlanjut. Nah, oleh karena itu ini laporan kita dari TP3 dan UI Watch serius untuk ke PBB, dan tentu ini supaya Komnas HAM berpikir ulang, karena dia terlibat di dalam untuk membuat laporan-laporan yang saya kira sangat harus bertanggung jawab. Nah, semoga ini bergulir dan kita butuh dukungan kita semua untuk kebaikan penyelesaian hukum tentang KM 50.